Tim Kementerian Hukum hari ini mengambil sumpah 3 pemain sepak bola naturalisasi di KBRI Roma, Italia. 3 pemain naturalisasi yang diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia adalah Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi. Tiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR serta Presiden Republik Indonesia. Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, ketiga pemain itu didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2025. Harapannya, 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Nah, sudah resmi 3 pemain baru kita yang sudah disumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia, yaitu Dean James, Joy Pelupesi, dan Emil Audero. Yang kali ini kita akan bahas adalah tentang tren naturalisasi mulai dari sejak awal sampai dengan yang barusan. Ada hal yang sangat berbeda antara naturalisasi di zaman awal-awal dulu ya. Mungkin barangkali saja dulu ada naturalisasi yang murni, itu bukan ada keturunan Indonesia seperti Mark Klok atau Gonzales, dan kemudian bergulir ke siapa ya, Irfan Bahdim dan seterusnya. Kemudian naturalisasi itu semakin hari semakin banyak, dan yang paling membedakan antara naturalisasi awal dan yang sekarang itu adalah kemudahan dan kecepatannya. Nah, sekarang itu kan untuk menjadi pemain Indonesia, asalkan itu direkomendasikan oleh pelatih atau kalaupun berasal dari talent pool kita, itu juga ditawarkan atau ditunjukkan ke pelatih. Jika sesuai dengan kebutuhan pelatih, maka itu akan di follow up. Dan ini berbeda banget berkenaan dengan kemudahan dan kecepatan. Kalau zaman dulu untuk satu pemain, ini nggak ngomong soal yang tidak ada darah Indonesia yang harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia, itu kita kesampingkan. Tapi ini yang kita bahas adalah yang memang ada darah Indonesianya. Nah, itu kan yang di awal-awal, generasi awal itu kan agak sulit ya. Generasinya Jordi Amat, generasinya Sandy Walsh, Sain Patinama, itu kan lama banget prosesnya. Bahkan Sandy Walsh itu menunggu sampai 7 tahun. Maka dari itu ketika dia berhasil memperoleh kewarganegaraan Indonesia, itu dia kan senang banget, itu seperti ada kebanggaan dan ada seperti dapat koleksi barang kesayangan gitu ya, yang dia pasti senang banget dan dengan identitas barunya itu. Karena memang mereka itu membutuhkan waktu sedemikian lama dan itu mereka tidak menyerah. Nah, dengan membutuhkan waktu sedemikian lama, mereka berupaya untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, itu pasti akan sangat berbeda dengan yang semakin hari semakin kesekian lah ya, naturalisasinya itu semakin cepat dan semakin mudah. Bahkan yang unik juga, dengan naturalisasi yang cepat dan mudah, Emil Audero sempat juga berada di fase di mana orang tuanya, spesifiknya ayahnya, itu menolak untuk bermain dengan Indonesia. Nah, berarti kan ada ganjalan pada waktu itu, dan sekarang malah bisa dengan sangat cepat dia diproses. Nah, ada keunikan di sini, meskipun berbagai keunikan latar belakang bagaimana mereka akhirnya mau menjadi warga negara Indonesia itu berbeda-beda antara satu pemain dengan pemain yang lainnya, tapi ya itu tadi, yang menjadi garis besarnya adalah kemudahan dan kecepatan. Kalau dulu memang prosesnya sangat sulit ya, ada banyak yang hal yang rigid, dan kemudian tidak berupaya untuk dipelajari bagaimana jalan untuk tetap berada pada koridor hukum dan prosedur, tapi bisa dipercepat. Artinya segala sesuatunya bisa disiasati tapi tanpa melanggar aturan. Itu dulu tidak benar-benar dipelajari tentang hal itu, dan sekarang itu bisa dipercepat. Terus kemudian sumpah WNI juga bisa dilakukan di negara lain, meskipun bukan di Indonesia, tapi masih tidak melanggar.
Karena apa? Karena itu berada di wilayah ekstrateritorial ya. Jadi kayak kedutaan, terus apa, kapal milik Indonesia atau kapal kapal resmi milik Indonesia ya, kapal seperti kapal perang milik Indonesia, utusan Indonesia, atau yang apa namanya, yang secara resmi punya otoritas yang tidak berubah. Artinya meskipun kapal itu atau kedutaan itu berada di negara lain, tapi otoritasnya tetap mengikuti aturan negara Republik Indonesia. Nah, itu namanya ekstrateritorial. Artinya wilayah itu di luar negara kita, tapi tetap mengikuti aturan konstitusinya negara Republik Indonesia. Nah, ternyata itu bisa kan? Nah, berarti dari dulu itu tidak banyak upaya untuk menyiasati ini. Dengan berbagai kemudahan dan kecepatan ini, yang kemudian bisa kita cermati adalah berkenaan dengan bagaimana keindonesiaan mereka. Ini bukan berarti kita meragukan pemain-pemain yang semakin kesini semakin mudah ya untuk diproses menjadi warga negara Indonesia, tapi pasti akan ada banyak perbedaan. Kalau dulu yang tadi sempat saya sebut Sandy Walsh, Sen Patinama, itu mereka butuh waktu untuk berupaya menjadi warga negara Indonesia. Itu berarti kan mereka punya keinginan, niatan yang kuat ya untuk menjadi pemain Indonesia. Bagaimana bisa seperti itu? Berarti kan ada rasa ingin, ada kecintaan, atau kalau mau diterjemahkan dalam bahasa sebagai warga negara itu namanya nasionalisme gitu. Ada nasionalisme yang kuat. Nah, ini semakin kesini kan semakin mudah. Mereka diproses dengan cepat. Bahkan mungkin barangkali saja mereka yang masuk radar talent pool, tapi sebenarnya mereka awalnya tidak punya keinginan untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia, itu juga mereka bisa dan mereka akhirnya mau. Dan itu kan berarti tanpa desire, tanpa hasrat untuk bergabung di awalnya. Nah, itu pasti akan ada perbedaan. Nah, bahkan yang tadi saya sempat singgung, Emil Audero itu juga sedikit unik ya, dengan dulu penolakan dan kemudian sekarang berkenan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan kalau berkaitan sama kualitas dari tim nasional kita dan kans untuk masuk ke Piala Dunia 2026, itu sangat wajar sih. Nah, artinya kan begini, kalau di era-era awal itu mereka didorong oleh hasrat bahwa mereka memang benar ingin jadi warga negara Indonesia karena ada keturunan, ada kebanggaan, ataupun juga mungkin ada wasiat. Ada kan orang tua mereka yang mengatakan bahwa kamu nanti suatu saat harus main untuk tim nasional, kalau tidak salah Sen Patinama itu ya. Terus ada juga yang dari neneknya, saya ingin kamu membela Indonesia suatu saat, atau kamu berseragam merah putih suatu saat, dan seterusnya. Nah, itu semua kan berarti ada histori dan ada sesuatu yang sifatnya sangat sentimental ya. Berkenaan dengan pertalian darah, berkenaan dengan wasiat orang tua atau kakek nenek gitu. Itu kan sesuatu yang sangat sentimental, dan itu pasti kalau ngomong soal kepemilikan atau rasa memiliki, sense of belonging, dan mungkin kalau dibilang tadi ya nasionalisme, itu pastinya akan bisa dibilang akan kuat gitu loh. Tapi kalau yang bergeser kemudian, itu alasannya jadi berbeda. Mereka alasannya kemudian tidak lagi ngomong keturunan, tapi lebih kepada proyeksi timnas untuk bisa bermain di Piala Dunia. Artinya timnas semakin bagus, sehingga mereka mau bergabung dengan tim nasional. Selain itu juga, kan sebelumnya ada banyak pemain dari Belanda yang juga sudah bergabung, sehingga mereka kalau mau bergabung sudah tidak ragu lagi. Ditambah lagi ada pelatih juga dari Belanda, atau tim kepelatihan dari Belanda. Mereka jadi tidak ragu, dan itu semakin banyak berbondong-bondong. Nah, faktor penariknya yang sekarang itu jauh lebih kuat, yaitu adanya pelatih dari Belanda, ada teman-teman yang sudah bergabung dari Belanda, pemain lain ya yang sudah bergabung dari Belanda, dan juga kans untuk masuk ke Piala Dunia. Dan itu jadi faktor penarik yang banyak, bukan faktor pendorong. Itu pembeda dengan generasi sebelumnya. Nah, berarti kalau kita bilang drive, nah drive itu pasti kalau ngomong soal tadi itu ya, ngomong kecintaan, rasa memiliki nasionalisme, itu rasanya kok
bisa jadi lebih besar gitu ya. Tapi untuk yang belakangan-belakang ini sama kayak kalau orang em, kalau di agama Islam ya itu ada mu'alaf itu. Mu'alaf itu ada yang karena memang dia ingin dorongan atau ada juga yang karena menikah, karena diminta disuruh, karena keadaan dan seterusnya yang kemudian belajar agamanya itu setelah masuk. Nah, ibaratnya kayak begitu. Untuk yang generasi berikut-berikutnya ini, mereka itu masuk kan karena faktor penarik ya. Setelah masuk, tek. Nah itu mereka harus belajar nih menguatkan rasa nasionalisme dengan mungkin barangkali saja belajar budaya, belajar bahasa Indonesia, sehingga kemudian rasa cinta itu dihidupkan sedikit demi sedikit. Nah itu perbedaannya. Jadi kalaupun tadi dianalogikan dengan agama tadi, ada yang memang dari sononya pingin masuk ke agama tertentu sehingga mempelajarinya, tapi ada juga yang masuk dulu tapi tidak tahu menau atau tidak banyak lah tahu tentang agama tersebut sehingga belajarnya setelahnya. Nah ini analoginya sama kayak begitu. Nah, apa kemudian yang menjadi implikasinya? Yang menjadi implikasinya ada dua generasi yang berbeda. Generasi yang karena pendorong dan generasi yang karena faktor penarik itu. Nah, makanya dari itu tidak jarang kemarin hal ini memicu respon yang berbeda-beda dari pemain yang lama terhadap pemain yang baru gitu ya. Kalau yang mungkin masih moderat atau masih positif lah ya, itu ada yang welcome, selamat datang, selamat bergabung, welcome to the club gitu ya. Mereka kemudian bermain bersama, saling berkolaborasi, itu yang positif. Terus yang agak sedikit bergeser gitu ya, waduh, saya sudah punya pesaing, kita harus berkompetisi, harus punya tempat untuk bermain di tim nasional. Nah ini kan kemudian melahirkan ancaman-ancaman buat pemain yang lama. Kemarin kan kita itu agak miris. Kalau saya secara pribadi juga agak miris dengan pemain-pemain lama yang tidak memiliki minutes play yang banyak gitu loh di klubnya. Nah itu kan kemarin Patrick Kluivert sempat bilang bahwa yang tidak punya banyak minute play akan sulit untuk dipanggil di timnas. Tapi ternyata kemarin dari lihat listnya banyak kok yang dipanggil. Meskipun beberapa pemain terutama pemain lokal kita dan pemain abroad kita ada yang tersingkir. Tapi yang tidak mendapatkan minute play itu beberapa tetap dipanggil. Nah, agak lega juga sih, karena dulu kan sistemnya STY, sistemnya Sintayong dulu kan justru ketika tidak mendapatkan minute play itu, marah mereka itu disupport untuk tetap menjaga performanya. Kayak dulu ketika Arhan tidak mendapatkan banyak minute play di Tokyo Verdy, di Suwon FC, itu kan dia tetap dimainkan. Nah, itu yang mungkin beberapa fans itu bertanya-tanya, loh itu kan tidak dimainkan di klubnya, tapi kenapa masih dipakai aja gitu. Nah itu mungkin mindsetnya berbeda dan ternyata kekhawatiran itu sedikit agak lega buat saya secara pribadi karena tetap ada support lah untuk mereka-mereka ini yang sudah lama dinaturalisasi tapi kali ini kurang beruntung di klubnya. Nah ini tetap dipanggil ternyata. Nah itu agak sedikit melegakan meskipun agak mengkhawatirkan di performa. Nah itu makanya kalau tiba-tiba yang tidak dapat minute play ini tiba-tiba ngumpul dan langsung bermain itu memang agak mengkhawatirkan. Harusnya memang ada fase mereka berkumpul, saling tune in satu sama lain, menguatkan chemistry. Harusnya ada banyak waktu untuk itu. Tapi karena mereka itu punya kompetisi masing-masing di negaranya sana atau di klubnya masing-masing, itu akhirnya baru bisa ketemu beberapa hari menjelang kelanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan itu agak mengkhawatirkan. Selain respon ada persaingan di situ, respon yang ketiga ini yang mungkin agak-agak minus ya responnya ya. Itu ada loh yang misalnya kayak Hübner itu kan sempat kadang-kadang nyeletuk ya. Dulu kok gak mau bergabung. Sekarang pada waktu kita sudah sampai pada titik ini, kamu mau. Nah, mungkin barangkali saja Hübner punya alasan tertentu untuk bilang begitu. Barangkali saja Justin Hübner tahu bahwa dulu itu dia itu mungkin sempat ditawari tapi belum berkenan. Tapi sekarang dia berkenan atau dia mau. Dan itu
agak keki mungkin ya. Aduh, keki bahasanya agak lama banget ya keki. Semoga teman-teman yang Gen Z tahu ya. Agak keki, agak sewot lah gitu ya. Agak sewot bahwa ternyata belakangan ini eh, mereka yang dulunya enggan itu berbondong-bondong mau membela tim nasional Indonesia. Dan tentu saja implikasi-implikasi semacam ini ketika responnya itu positif bahwa mereka akan berkolaborasi seperti respon jenis pertama tadi, kategori pertama, itu tidak ada masalah. Tapi untuk kategori kedua sudah mulai ada iklim kompetisi. Nah, kategori yang ketiga ini yang agak minus ini yang mungkin barangkali saja tim kepelatihan punya PR tersendiri untuk membuat satu sama lain saling bisa mensupport, saling bisa menerima dan terbuka. Ya, karena kan tidak bisa dihindari kadang-kadang hal yang seperti itu, friksi-friksi semacam itu bisa terjadi dan itu bisa berdampak kurang baik terhadap permainan atau chemistry atau kekompakan tim. Nah, itu yang menjadi PR buat terutama tim kepelatihan atau mungkin juga bisa juga disupport oleh PSSI secara badan atau federasi. Itu kira-kira yang saya analisis kategori-kategori dari diaspora atau naturalisasi awal dan yang semakin ke sini ya, semakin ke sekarang yang lebih cepat dan lebih mudah. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi dengan Kata Rudi Jaya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.